yang ketiga. Kawan-kawan, sahabat-sahabat di jalur rempah. Nah, hari ini kita pagi kita menikmati rempah berupa minuman jahe merah Jeramba. Dari Belitung kita coba mengenal jahe merah. Nah, kita bertemu dengan Kak Stefani yang bawa jahe merah Belitung. Nah, soal apa kandungannya, apa khasiatnya, nah, kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Stefani ini. Gimana awal cerita bisa tertarik dengan komoditi jahe merah? Kan banyak rempah ini, banyak juga yang dibuat minuman. Nah, pertama tertarik dengan jahe merah tuh karena kecil. Iya. Kecil itu tuh kita tuh minum jamu. Adalah umak beli jamu kan gitu kan. Iya. Jadi untuk sekarang tuh nggak ketemu lagi jamu kicang orang dulu. Rasanya itu yang nggak ketemu. Awalnya ada rasa rindu. Iya. Iya benar. Bagi teman-teman yang di Soewara Jamu, boleh sekali-sekali nyicipin, icip-icip. Ini udah kita buat udah 5 tahun yang lalu sebelum COVID. Belum tahu khasiat pengaruhnya terhadap COVID, tapi kita sudah buat. Udah buat. Karena kita suka minum. Kita beli yang Mambo jamu, bukan jahe jamu, tapi air jahe. Beda ya. Beda jahe jamu dengan air jahe. Air jahe itu tuh kayak jahe dikasih air. Jadi encer. Encer. Kalau jahe jamu, yang namanya jamu tuh enggak encer. Pasti ada rasa kentalnya. Kayak kita minum kopi lah. Iya. Mun kopi encer kan kopi kental kan beda. Iya. Mun penikmat kopi pasti akan menikmati kopi itu kental. Ya. Nah, Kandungan yang terlarut akan lebih banyak daripada air jahe. Air jahe itu hanya di permukaan. Iya. Kalau ini seluruh saripatinya ada. Mungkin dampak dari inflasi, komoditas bahannya harganya naik, dengan harga jual yang tetap, maka yang berubah adalah komposisi. Yang seharusnya pakai jahe sekian dapat uangnya sekian. Nah, perubahan dari si penjual jamu, walaupun mungkin penjual jamunya sama, tapi rasanya itu berbeda dari yang pertama kali dia suka minum di zaman waktu kecil. Itu kan rasa pasar. Iya. Ini rasa rindu ini, Bu. Rasa rindu. Iya. Pertama sih cuma jahe merah dan gula aren. Jadi tidak ada yang namanya gula pasir sama sekali. Itu. Gitu. Karena kan gula aren Belitung banyak. Iya. Terus jamu itu bukan gula pasir, gula aren, dan bukan gula batu. Iya. Nah, kecuali kita bikin wedang Cina. Nah, itu pakai gula batu. Dan gula pasir itu bisa tidak klop dia dengan jahe merah, dengan rasa jamu yang pernah kita ibaratnya kita rasa rindu. Kalau di wedang Chinese itu kan dia kan rempah diiris, semua by iris. Taruh gula batu, selesai. Kalau ini ditumbuk. Direbus. Direbus. Iya, ditumbuk. Di blender kalau zaman sekarang, tidak ada pakai tumbuk lagi. Terus direbus. Awal pertama dengan api besar, terus dia itu dipanasin lagi dengan api kecil sampai dia mendidih.
Ini harus tahu nih. Ini kopi, Kita nggak. ini jamu, kategori jamu. Kalau diajak ngopi, ini kurang meriah. Tapi kalau mendapat jamuan, pasti lebih meriah. Keunggulan jahe merah ya, satu rasanya dia lebih pedas. Yang kedua, unsur-unsur yang di dalam dia itu lebih Itu banyak banyak manfaat. banyak manfaatnya. Makanya kenapa jahe merah itu harga penjualannya lebih mahal dan penanamannya lebih susah. Bisa budidayakan di Belitung. Sudah ada. Dan ini kenapa tidak ngambil dari luar? Karena beda rasa. Iya. Belitung punya rasa tersendiri. Ya, Karena unsur hara yang ada di Belitung itu Ya. lebih bagus. ya. Aku pernah coba beli Hmm, jahe merah yang Jakarta. hmm, Kan waktu Covid kemarin kan mahal-mahalnya sekilo 100 lebih. Mereka datang dari Jakarta. Aku masak dengan takaran yang biasa, yang biasa. Yang sama. sama, tidak ada rasa pedasnya. Oh, Unsur jahenya tidak begitu kental. Tapi kalau kita pakai yang di Belitung, itu tuh kentalnya beda. Dan rasanya itu tuh lebih menonjol. sama dengan saham. Iya, Lada. iya. Kenapa lada di Belitung lebih Pedas. dikenal, lebih khas? Itu khasnya karena pedasnya itu Kadar pedasnya lebih menonjol. Iya. Nah, ternyata ini terjadi juga di Jahe jahe, merah. Jahe merah. dan cabai Soal kekentalan ini memang berbeda juga. berbeda. Kalau itu kan diikat dengan unsur hara. Mm-mm. Bagaimana diikat dengan komoditas lain seperti gula aren tadi? Kita masak semua komposisi yang kita kumpulkan itu Pada untuk posisi mentah, pada posisi mentah, sudah dicampur. dicampur di air Nah, dengan takaran yang biasa, Iya. itu kita godok. oh, digodok. Iya, kita godok. Jadi tidak menghilangkan ciri jamu godok. Kalau kopi tubruk ya. Kopi Kopi tanggar. tanggar. Kopi tanggar. Ah, Godok juga. godok juga. Godok Ah, gitu. Kenapa digodok? Apapun yang kita masak, itu tuh akan memiliki ciri khas. Semua orang bisa bikin jamu. ya, Mau dengan cara apapun mereka bisa bikin jamu. ya, Tapi yang ngangenin itu loh, ya. itu berbeda. yang rindu itu loh untuk rasa yang pernah ada gitu Iya. kan. Nah itu tuh nggak ada. Jadi tuh zaman kecil kita tahu mungkin karena bahan satu gampang didapat, kedua murah. Iya. Jadi rasa pertama itu tuh pasti orang akan memberikan yang terbaik Hmm, dengan harga yang murah, iya. ya kan? Tapi untuk sekarang karena by nominal Iya. orang Iya. mengurangi itu Komposisi. yang ada Iya. sehingga rasa itu tidak ketemu gitu loh. Nah, karena aku suka jamu, Iya. terutama Dengan rasa. Iya. jahe merah dengan rasa yang ku rindu itu, Iya. bukan tidak melalui proses ya. Iya. Setiap orang aku kasih coba free. Iya. Ada yang bilang kemanisan, ada yang bilang oh ininya kurang pedas, oh ininya ini. Kan kita tahu komposisi apa yang kita pakai. Iya. Jadi begitu orang bilang kayak gitu kita belajar. Iya. Jadi apapun yang dikatakan orang itu kita belajar, kita kurangin ini lagi, kita masuk ke sini lagi. Untuk rasa itu biar Ketemu. udah ini aja fix bahannya, udah nggak bakalan dirubah lagi gitu. Nah, Bang Adi pernah ngerasa Iya, sering bahkan beberapa kali di gimana? ini varian baru. Ini ada Lemon lemonnya. Ditambah plus lemon. Plus lemon. Dan madu. Dan madu. Dan madu. Ini belum dicoba, tapi Bukan bahan utama tapi ya. bukan Artinya di varian. Iya. Varian. Tapi tambahan. dimasak juga. Oh, dimasak. Dimasak juga. Ah. Kalau mungkin makanan kuliner biasa gitu ya, untuk kue-kue misalnya, lemon dan madunya ini ibarat topping. Iya, tapi. Semacam itu. Tapi inti dasarnya tetap pada jahe merah. Nah, Hmm. jahe merah ini kalau kita makan, kita minum, ya, itu menjadi sesuatu yang berbeda dari kebanyakan kita makan jahe, Hmm. minum air jahe. Seperti yang
Stefan sebutkan tadi bahwa air jahe yang pada umumnya kurang lebih ya, mungkin banyak yang sudah mencicipi sekoteng, kurang lebih hampir seperti itu, rata semua. Mau dibilang soft tidak, tapi rata flat di kita rasa hampir sama semua seperti ini. Dan ini berbeda, berkali-kali lipat lebih strong. Itu harus dicoba. Harus coba. Mereknya merek Jeramba rasa rempah. Jeramba. Ini Jeramba rasa rempah. Nah, kita tahu Belitung ini dulunya jembatan orang-orang mau ke negeri Namtiong, negeri utara. Nah, kalau orang utara mau ke selatan itu lewat Belitung. Sehingga lautan ini menjadi jembatan. Bahasa Belitungnya jembatan itu adalah Jeramba. Nah, kenapa tertarik dengan merek Jeramba? Ya. Ini ada logo, ini ada Jeramba gitu kan. Kenapa pakai logo seperti itu? Setiap orang memiliki topeng dalam kehidupan mereka. Topeng dalam kehidupan. Oh, ini lagu ini. Iya. Peter Pan. Peter Pan, iya. Buka Terus topengmu. kenapa memakai nama Jeramba? Karena aku melalui semua yang menyicip, itulah Jeramba aku sampai detik ini. Untuk menyampaikan rasa rinduku, aku membutuhkan Jeramba. Jadi untuk mempromosikan ini pun aku membutuhkan Jeramba itu. Ini kalau orang Jakarta mau tahu, sebelum ke Belitung, lihat aja channel Republik Leka. Nah, itu Jeramba, jembatannya maksudnya. Jembatan gateway istilahnya. Nah, coba dulu sedikit. Ya. Belum sampai ke lidah, tapi aromanya sudah terasa. Tapi aromanya campur-campurin. Komposisinya jahe merah, kembang lawang, cengkeh, lada hitam, serai, pala. Iya. Oh, palanya itu juga Ada untuk menenangkan. Relaksasi. Relaksasi. Iya. Kita coba lagi untuk yang lemon madunya. Aroma madunya lebih kuat ini. Karena madu Belitung. Agak rasa pahit ya. Pahit itu karena kulit lemonnya. Tapi ketemu manisnya dan Manis. aroma madunya. Manis di awal, lama-lama hangat juga. Iya. Sekarang kita coba kopi campur jahe merah. Mabok na agi. Nah, silakan. Ini kopi dalam kondisi yang panas, hangat, Dicampur Tanpa gula, tanpa gula. dicampur dengan jahe merah. air jahe merah. Tambahkan kue cincin kan? Mantap. Kadang di akhir pembacaan, setelah pembacaan zikiran itu atau rotin itu, mereka mengeluarkan kopi yang dengan gelas kecil, dan kopi itu rata-rata tidak hanya kopi biasa, tapi mereka selalu menandainya dengan kopi jahe. Karena di kopi jahe itu tidak hanya kopi yang direbus kemudian dikasih jahe, juga ada pala, seperti juga komposisi ini. Ada pala yang membuat dia menjadi kuat. Terrelaksasi. Gitu. Nah, ini lebih bagus. Ini bubuk. Makasih. Ini adalah bubuk dan ini adalah permen. Ternyata dari dapur muncul nih yang produk-produk ini yang By Jeramba. By Jeramba. dari Jeramba. Botol. Yang botol Ya, Ya. ini permen. Ini yang Bubuk. bubuk. Jadi yang bubuk ini bisa dibikin untuk Campuran yang cair. juga. Nah, kalau permen Perenggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.